Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan kepada kita semua, selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Saudaraku yang kekasih, mari kita menyiapkan diri, hati kita, untuk kita datang kepada Tuhan. Dan kita tundukkan kepala, kita akan serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini kami kembali datang kepadamu Tuhan, untuk membawa kehidupan kami kepadamu, guna beribadah kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kepada kami, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada kami, untuk supaya kami layak beribadah kepadamu. Dan itu sebabnya Tuhan ampuni segala kekurangan, kesalahan kami, untuk supaya kami layak menghadap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Kami mengundang hadirnya Engkau Tuhan untuk memimpin ibadah ini. Engkau mengimami ibadah ini dari awal sampai pada selesainya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini, mulai dari hamba yang memainkan musik, yang memuji Tuhan, yang mengatur segala peralatan yang ada. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah ini. Kami serahkan ke tangan-Mu dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ya kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Itu sebabnya mari kita siapkan hati diri kita untuk kita mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kita, bahkan memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan melakukan pujian dari buku NR nomor 24. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. NR 24. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Pun bergoyang dan langit pun bergoncang, Tuhan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Dan bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, Tuhan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai
badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun berguncang, bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara sekalian, biarlah sungguh-sungguh pujian ini bukan hanya kita ucapkan, kita pujikan begitu saja, tapi biar betul-betul pujian ini menjadi suatu pengalaman. Justru di hari-hari inilah betul-betul kita diuji, saudaraku ya, diuji. Kalau di sini ya biar bumi bergoyang dan langit pun berguncang, dan betul-betul di hari-hari ini bumi berguncang, langit ya langit pun bergoyang, saudaraku. Ini suatu kenyataan yang terjadi bukan saja pandemi, saudaraku, tapi bagaimana ya keguncangan bumi, bahkan laut, semua berguncang. Nah, sekarang kita diuji, apakah kita tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan. Biar sungguh-sungguh ini menjadi suatu dorongan, semangat buat kita suatu di hari-hari ini. Apapun yang terjadi, biar kita kembalikan, kita serahkan kepada Tuhan, sehingga hati kita tetap bisa bersyukur, berterima kasih. Ya, dalam bahasa Jawa, saos syukur sabarang tinemu. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Inilah yang Tuhan kehendaki lewat ya menurut firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan lakukan satu pujian untuk kita menyambut firman Tuhan. Ya, kita akan lakukan pujian dari buku NR, saudaraku. Dari buku NR nomor 26, Kau yang terindah. Kau yang terindah, haleluya, di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah
seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Kau ya Allahku, namamu selalu tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, setiap lutut akan berteluk, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami dari sekian banyak orang, dan Tuhan sudah memanggil kami bahkan untuk menjadi orang-orang percaya, orang-orang yang Engkau pakai untuk bisa melayani Engkau. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini. Engkau kembali Tuhan untuk memberikan kemurahan kepada kami, untuk kami bisa beribadah, bahkan sampai pun kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan diri kami ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyucikan hati, pikiran, pandangan kami, supaya kami benar suci di hadapan Engkau, sebab kami menyadari Engkau benar dan suci, bahkan sempurna. Dan itu sebabnya Tuhan memberikan kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu, untuk supaya kehidupan kami semakin hari semakin dibenarkan, semakin disucikan oleh Engkau, sampai Engkau datang untuk menyempurnakan kehidupan kami semua. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, dan kiranya Tuhan menolong para hamba-hamba-Mu, para gembala, para pendeta dimanapun mereka berada dalam tugas pelayan. Kiranya Tuhan memberikan firman Allah, pembukaan firman Allah untuk sidang jemaat-Mu, sehingga setiap jemaat yang dipimpin oleh hamba-hamba-Mu boleh selalu mengalami kebangunan rohani yang membawa sidang jemaat-Mu masuk dalam kesukaan besar, dalam kegerakan yang besar, dalam rangka pembangunan tubuh-Mu yang akan segera disempurnakan Tuhan, dan Engkau segera datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba pun tetap berserah diri kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau menolong hamba. Engkau tahu keterbatasan, ketidakmampuan hamba, kelemahan hamba. Biar Tuhan yang akan menolong, menjamah hati hamba, untuk hamba mampu melayani Engkau, menyampaikan firman dengan benar dan murni, supaya nyata firman-Mu boleh menyucikan hati hamba, hati seluruh sidang jemaat-Mu, dan memperbaharui kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Biar Tuhan kiranya juga menolong, memberkati
Dudukkan mereka dengan damai sejahtera ketenangan yang dari surga, terutama duduk untuk merindukan perkataanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru doa kami yang jauh dari sempurna. Biar Tuhan menyempurnakan doa kami dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Maafkan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Salam sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan dalam ibadah raya yang sore hari ini disertakan dengan perjamuan suci, sebab hari ini merupakan minggu pertama di bulan Agustus ini, yaitu tanggal 1 Agustus. Ya, itu sebabnya biar kita siapkan diri hati kita untuk supaya firman Allah itu betul-betul perkataan. Ya, firman Allah ini, firman yang dikatakan oleh Tuhan ini betul-betul menyentuh hati kita. Dan firman Tuhan itu bukan saja kita dengar lalu kita lupakan, tetapi firman Allah itu sungguh-sungguh akan menyucikan hati kita. Ya, menyucikan hati kita, menyatakan kekurangan kesalahan kita. Sebab menyadari, jujur kita harus mengatakan kita masih di dunia, lingkungan sekitar kita bisa mempengaruhi kita, saudaraku, dan itu sebabnya ya, kalau firman Tuhan, perkataan Tuhan yang selalu kita dengar lewat ibadah-ibadah maupun kita membaca firman Tuhan di sini sendiri di rumah, saudaraku, ya di luar ibadah-ibadah pokok, saudaraku, kita bisa beribadah secara pribadi, biar firman Allah yang dikatakan, yang kita baca, yang disampaikan itu sungguh-sungguh semakin hari akan semakin menyucikan kita, mengubahkan kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil untuk nanti mengubahkan kehidupan kita ini menjadi sama mulia seperti Dia adanya. Bagi kita memang mustahil, saudaraku, tapi bagi Tuhan itu tidak ada barang yang mustahil. Sebab itulah kehendak Tuhan itu, yaitu pengudusanmu, kata firman Tuhan. Ya, kehendak Tuhan itu adalah pengudusan kita. Ketika kita dikuduskan oleh Tuhan, ya kita mengalami penyucian atau pengudusan Tuhan. Itulah sesungguhnya kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ya biarlah pertemuan-pertemuan ibadah ini, saudaraku, ya bukan merupakan suatu kebiasaan. Memang pada hari Minggu pada umumnya, ya pada hari Minggu itu pada umumnya orang Kristen beribadah, ya ketika kita masih ya belum adanya pandemi, kita beribadah, datang ke gereja berbondong-bondong dan semua, ya tapi biarlah ibadah-ibadah ini bukan merupakan satu kewajiban belaka, tapi timbul dari hati yang selalu merindukan untuk kita bisa beribadah. Dan sekarang lewat adanya pandemi ini kita belum bisa berkumpul di gereja, dan kita bisa duduk manis di rumah kita masing-masing dan mempersiapkan diri. Tetapi jangan lupa, jangan sampai kita lengah untuk itu. Dan itu sebabnya biarlah ibadah-ibadah ini kita tekuni. Kenapa harus kita tekuni? Sebab ayat mengatakan waktunya sudah dekat, maka biar kita lebih giat lagi melakukan ibadah-ibadah ini. Ya, sekalipun ada orang suatu yang mungkin juga melupakan atau mengabaikan ya ibadah itu, dan itu merupakan suatu kebiasaan bagi orang-orang tertentu, tetapi bagi kita sedang jemaat Tuhan, khususnya yang ada di GKGM, yang ada di Triorejo, yang ada di Pondok Chandra maupun di Gunung Sari, janganlah seperti itu. Jangan seperti orang-orang, ya sebagian orang yang membiasakan diri untuk tidak beribadah, dan tidak beribadah itu merupakan suatu hal yang biasa.
tidak lagi dianggap itu merupakan suatu kesalahan atau dosa, saudaraku. Sebab sudah biasa, kebiasaan, dan sekaligus biasa tidak beribadah, saudaraku. Tapi biarlah kehidupan kita menjadi orang-orang yang betul-betul merindukan satu ibadah itu. Merindukan suatu ibadah. Kenapa? Di dalam ibadah itu, di sana ada nasihat, di sana ada teguran, dan di sana juga ada bagaimana Tuhan itu sedang mendidik kita untuk supaya kehidupan kita masuk dalam seluruh kebenaran Allah. Puji Tuhan. Ini untuk mengawali ini saya akan membacakan ayat Ibrani pasal yang ke-10, saudaraku. Ibrani pasal yang ke-10 ini merupakan ayat yang sesungguhnya biasa kita membaca, tapi sekali biar saat ini kita baca dengan tidak kebiasaan, tapi merupakan satu kerinduan kita kepada Tuhan, merupakan nasihat buat kita atau mengingatkan kita betapa pentingnya ibadah itu. Ibrani pasal yang pasal yang ke-10, saudaraku, ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bukankah ini merupakan satu nasihat yang baik buat kita, saudaraku? Rasul Paulus dalam tulisannya ini, dia mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya, memang sejak dulu memang ada orang yang semacam itu. Ada beberapa orang, yang mungkin tidak banyak, hanya sedikit, tapi disebutkan beberapa orang, bisa 1, 2, 3 orang. Kalau dalam jemaat yang kecil mungkin ada 1, 2. Dan itu kelihatan sekali kalau jemaat yang kecil seperti di GKGM, saudaraku. Yang datang biasanya kalau datang semua 30, 35 sampai 40, nggak datang 1 atau 2 saja sudah nampak, saudaraku. Nampak. Beda dengan gereja yang besar, saudaraku. Biar nggak datang 1, 2 nggak nampak. Nggak nampak. Kita hamba Tuhan, gembala tidak bisa menjangkau, apalagi jauh, tempatnya dinyepit-nyepit sana. Dan semua. Kalau semacam di GKGM nampak semua. Tiang-tiang pun juga tidak ada di tengah, jadi dia tidak bisa. Jadi langsung bisa dilihat. Ada beberapa orang yang membiasakan seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ini merupakan suatu nasihat, juga merupakan suatu peringatan mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya ibadah di hari-hari ini. Dan semakin hari semakin giat untuk kita melakukan ibadah itu. Sekalipun di hari-hari ini kita tahu memang masa-masa pandemi, sekalian, kita harus menjalani PPKM, kita harus di rumah dan semua. Justru sesungguhnya ini kesempatan untuk kita bisa memanfaatkan masa-masa pandemi ini untuk kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, baik lewat ibadah secara pribadi dengan Tuhan maupun berjamaah. Baik secara pribadi dengan Tuhan maupun kita berjamaah. Ayo kita semakin giat untuk melakukan sebab waktunya. Disebutkan dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Banyak hal yang harus kita gumuli, banyak hal yang harus diperjuangkan, yang menyangkut hidup kita, kebutuhan hidup kita,
itu juga harus diperjuangkan. Tapi lebih dari semuanya itu, ibadah-ibadah, pelayanan-pelayanan itu juga harus diperjuangkan untuk supaya kita betul-betul perjuangan kita tidak menjadi sia-sia. Perjuangan kita sampai sewaktu-waktu ya mencapai suatu tujuan akhir, yaitu tanah Kanaan Samawi. Bagaikan bangsa Israel sedang menjalani suatu perjalanan, bagaikan gereja Tuhan sekarang ini sedang menjalani suatu perjalanan yang menuju satu tujuan yang pasti, yaitu bagaimana kita akan dibawa oleh Tuhan. Jika Israel akan dibawa oleh Tuhan lewat Yosua ini yang menyeberangi sungai Yordan sampai tetap ke tanah Kanaan, maka gereja Tuhan ini juga akan kita masuk dalam proses yang Tuhan kehendaki, proses kematian, proses kebangkitan, untuk kita mencapai suatu kemuliaan bersama Tuhan. Jadi ini luar biasa, saudara. Jadi firman Tuhan itu mengandung suatu nubuatan. Jadi apa yang terjadi di zaman Yosua itu bukan hanya cerita kosong, bukan hanya sejarah, saudara, tapi mengandung nubuatan, menunjuk kepada gereja Tuhan atau perjalanan gereja Tuhan di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan itu sebabnya biar kita belajar sungguh-sungguh menggunakan waktu ini untuk beribadah kepada Tuhan, sebab kita sedang dibawa oleh Tuhan. Mari kita kembali kepada kitab Yosua pasal yang ketiga. Kitab Yosua pasal yang ketiga, saya akan mulai ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Setelah Yosua berkata, ayat yang kelima itu, berkata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Tetapi ayat di atasnya, saudaraku, yang kita periksa adalah ayat yang kedua dan ketiga pada hari ini. Tapi kita membaca ayat kedua sampai yang keempat, saudaraku, supaya kita bisa tahu kelanjutannya. Ya, setelah Tuhan menyampaikan berita ini kepada bangsa Israel untuk mengkuduskan diri, tapi juga Tuhan mengingatkan bagaimana kita diperlihatkan, ya, Tuhan memakai para imam-imam orang Lewi ini sebagai orang yang dipercayakan untuk mengusung tabut perjanjian ini. Ayat yang kedua dan sampai keempat. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani atau mengelilingi seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya. Jadi ini pengatur-pengatur, kalau kemarin saya katakan koordinatornya, pemimpin-pemimpin dan kelompok-kelompok itu, koordinator itu, memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Ya, kamu lalui dahulu. Jadi ini betul-betul jalan yang baru. Jalan yang baru, saudaraku. Jalan yang baru yang siapa yang memberikan jalan ini, saudaraku? Kita bisa melihat di sini tabut perjanjian yang diusung oleh imam orang Lewi ini. Dia memberikan jalan. Ya, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Artinya dia membuat jalan yang baru. Ini bukan jalan-jalan yang seperti jalan dunia yang Tuhan tunjukkan
pasti lain, nanti kita akan lihat kayak apa. Tetapi sekarang saya akan menunjukkan bagaimana peran dari tabut perjanjian dan imam-imam dan dari suku Lewi ini tidak bisa dipisahkan. Ya, tabut perjanjian ini yang utama, lalu imam dan orang Lewi yang mendapatkan suatu kepercayaan untuk memikul, untuk mengusung tabut perjanjian ini. Ya, saat itu secara fisik memang seperti itu di zaman Yosua, saudara sekalian ya. Tetapi prakteknya untuk sekarang ini, saya ingin menunjukkan kepada kita semua tadi. Yang pertama adalah tabut perjanjian. Apa itu tabut perjanjian? Tabut perjanjian ini menunjuk tahtanya Allah. Ya, tempatnya Allah berhadirat. Ya, dalam perjanjian lama, di atas kerubium itulah Allah itu bertahta, berhadirat. Ya, jadi tabut perjanjian itulah tempatnya Allah bertahta di zaman itu. Yang kedua, tabut perjanjian ini, saudara sekalian, yang diangkat oleh imam orang Lewi ini untuk sekarang ini menunjuk kepada yang terkenal, yang kita yakini selama ini, yang sudah diilhamkan oleh Tuhan kepada Opa Van Hessel, yang sekian lama itu sudah dilanjutkan oleh para murid-muridnya, mulai dari Bapak Pendeta Enjono, Pendeta Pong, sampai sekarang Bapak Pendeta Paulus Biono melanjutkan ini. Jadi tabut perjanjian ini berbicara tentang pengajaran kabar mempelai atau kabar mempelai yang menceritakan Jadi kabar mempelai itu menceritakan tentang hubungan nikah antara Kristus sebagai kepala, sebagai mempelai pria surga, dengan sidang jemaat adalah mempelai perempuan Tuhan di dalam kasihnya. Saudara sekalian, ya, dengan yang seringkali istilah yang saya gunakan adalah, yaitu ada Injil tentang keselamatan, tapi ini kabar mempelai ini adalah Injil tentang kemuliaan Kristus, yaitu Injil yang menampilkan pribadi Yesus sebagai kepala, sebagai mempelai pria surgawi yang akan segera datang. Ini jadi tabut perjanjian ini punya pengertian rohani seperti itu. Lalu untuk tabut perjanjian ini tidak sembarang atau ya boleh siapapun mengangkat. Itu sebabnya dalam Yosua ini ditentukan, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi. Jadi ini tidak boleh dari suku lain, harus dari suku Lewi, imam suku Lewi yang sudah dikuduskan, mengkuduskan dirinya. Inilah yang dipercayakan untuk mengangkut tabut perjanjian. Imam-imam dan orang Lewi ini untuk sekarang siapa yang dipercayakan untuk mengangkut atau memikul tabut perjanjian ini? Untuk sekarang imam-imam dan orang Lewi itu adalah para hamba-hamba Tuhan, para imam-imam, seorang yang full timer. Sebab Lewi, suku Lewi ini salah satu dari 12 suku yang dikhususkan. Dia tidak diizinkan untuk berperang, tapi satu suku ini, suku Lewi ini, dikhususkan untuk rumah Allah. Artinya kehidupan yang betul-betul full, menyerahkan diri sepenuh ya, untuk yang menyangkut pekerjaan Tuhan. Ya,
yang sekarang bisa menunjuk para gembala, para hamba Tuhan, para pendeta-pendeta yang menggembalakan sidang jemaat. Kenapa? Sebab ya jejak daripada tabut perjanjian yang diangkat oleh imam orang Lewi ini sangat menentukan keseluruhan bangsa Israel. Itu sebabnya dia mengatakan, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maafkan, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Puji Tuhan, saudara. Mengikutinya. Imam orang Lewi yang mengangkut tabut perjanjian ini. Itu sebabnya, saudaraku, siapa yang mengikutinya? Yang mengikutinya seluruh bangsa Israel untuk sekarang, yang mengikuti apa yang disampaikan, diajarkan, diberitakan. Ya, untuk sekarang mengangkut tabut perjanjian itu adalah orang yang mendapatkan beban tanggung jawab untuk menyampaikan satu berita yang besar ini, saudaraku, untuk diikuti oleh seluruh sidang jemaat. Untuk diikuti oleh seluruh sidang jemaat. Jadi betul-betul ya posisi daripada imam orang Lewi sangat penting dalam jemaat. Sebab sedang diikuti oleh seluruh bangsa, sedang diikuti oleh jemaat. Dan syaratnya, saudaraku, tabut perjanjian itu harus diusung, harus dipikul, saudaraku. Harus dipikul. Ya, sebab pernah terjadi suatu musibah, saudaraku. Terjadi suatu musibah ketika tabut perjanjian saat itu ada di Kiryat Yarim, saudaraku, masih di wilayah Yehuda, mau dipindahkan ke Yerusalem kota Daud, saudaraku. Maka saat itu tidak dipikul, tidak diusung, saudaraku. Ini suatu musibah, suatu peringatan buat kita, khususnya para hamba-hamba Tuhan, para pendeta dan para gembala. Tidak diusung, tidak dipikul, saudaraku. Padahal ketentuannya Tuhan perintahkan untuk membuat tabut perjanjian lengkap dengan gelang dan pengusungnya. Maksudnya untuk supaya nanti ada petugas, yaitu imam dan orang Lewi, yang mengangkut, yang memikul tabut perjanjian. Tapi yang terjadi pada waktu itu tidak diusung, tetapi dinaikkan di kereta, sekalipun disebutkan kereta itu baru. Ini terjadi suatu musibah yang hebat, saudaraku, yang pada akhirnya membunuh Usa saat itu. Ya, ketika dia diusung di kereta yang ditarik oleh lembu-lembu atau sapi-sapi itu, saudaraku, yang herannya saat itu, saudaraku, ada sapi atau lembu itu tergelincir, saudaraku, tersandung. Jadi bukan hanya manusia yang bisa tersandung, sapi pun juga bisa tersandung, saudaraku. Tergelincir, tersandung dalam ejaan sehari-hari. Nah, ketika lembu-lembu itu tergelincir, saudaraku, maka di saat itu, ya, tangan Usai diulurkan untuk menjamah tabut perjanjian itu. Kenapa? Karena tabut perjanjian itu mau jatuh, lalu dia pegang, dia tahan, saudaraku. Dan saat itu Allah murka, saudaraku. Allah marah saat itu dalam cerita itu. Lalu Tuhan membunuh Usa ini di hadapan Tuhan, ayat mengatakan. Dan ketika peristiwa itu terjadi, marahlah juga Daud, saudaraku, karena Usa yang mati di hadapan Allah itu. Dan di saat itu, saudaraku, maka Daud tidak melanjutkan membawa tabut perjanjian ke Yerusalem,
tapi dia mampir di keluarga Obed Edom orang Gad, disebutkan ayat, dan dititipkan di keluarga Obed Edom ini selama 3 bulan penuh di keluarga Obed Edom. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Maka betul-betul keluarga Obed Edom itu dengan keberadaan tabut perjanjian itu di rumahnya sangat-sangat diberkati luar biasa. Seluruh isi rumah diberkati oleh Tuhan. Dan ketika Daud mendengar, maka Daud berupaya untuk mengambil itu dan dibawa dibawa ke kota Daud di Yerusalem. Dan saat itu Daud mengatakan, tidak boleh dari suku lain, harus imam-imam orang Lewi. Mari ini kita baca. Kita baca saudaraku dalam 1 Tawarikh. 1 Tawarikh, saudaraku, saya ingin menunjukkan dikaitkan dengan kitab Yosua. Kenapa harus diusung? Karena pernah ada peristiwa yang menyebabkan Usai ini mati di hadapan Tuhan. Mari kita baca lebih dulu peristiwanya, saudaraku. Tawarikh pasal yang ke-13, saudaraku. 1 Tawarikh pasal yang ke-13, kita akan membaca ayat yang ke-6. Nanti sudah bisa membaca ayat sebelumnya, ayat 1, saudaraku. Tapi untuk menyingkat waktu, saya akan langsung ayat yang ke-6 sampai pada ayat yang mestinya sampai ayat yang ke-14. Saudaraku. Mari kita akan baca. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baalah, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubium. Tadi saya mengatakan bahwa tabut perjanjian ini arti rohnya tahtanya Allah. Allah bertahta di atas kerubium. Ayat 7, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta. Nah, ini kita lihat. Menaikkan tabut itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab. Jadi ini tidak diusung. Tidak diusung. Ketepatan hanya Usa dan Ahio. Mestinya untuk tabut perjanjian itu minimal 4 orang yang harus mengusung. Mungkin bisa diusung 2 orang, tapi akan menjadi susah, saudaraku. Setiap pengusungnya itu ada 4 pengusung. Kalau cuma 2 pincang, saudaraku, harus 4 orang diusung. Jadi gandar itu, kayu itu harus betul-betul terletak pada bahu, dipikul di bahu, saudaraku, dipikul. Di atas bahu, dipikul di atas bahu. Itu memang nggak mudah memikul itu. Waduh, rasanya juga bagaimana? Saya pernah mengalami, saudaraku, memikul. Karena waktu itu saya di kampung, saudaraku, yang mencari pasir, saudaraku, dari sungai kita keluarkan. Lah, sudah sampai di darat, di atas, saudaraku. Pakai cikrak dari sungai. Kadang kita menyelam, gitu. Nanti dari atas itu kita pikul ke rumah saya atau ke tempat orang lain, dipikul. Jadi memikul itu artinya kita sedang merasakan memikul beban, memikul satu tanggung jawab. Tetapi yang terjadi bukan dipikul, dinaikkan ke dalam kereta. Ini mau cari gampang, saudara. Mau mencari gampang. Yang menyampaikan firman Tuhan, apalagi menyampaikan kabar mempelai ini, saudaraku, mau cari gampang, tidak mau susah. Ini yang Tuhan tunjukkan, Tuhan ajarkan untuk diriku sendiri, terutama, saudaraku, untuk supaya kita tahu bagaimana harusnya membayar harga sebagai pengusung, sebagai pemberita firman Tuhan itu, saudara. Ada beban, ada tanggung jawab, Selanjutkan.
Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahyo mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ayat 9, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Lembu-lembu tergelincir, saudaraku. Peti itu mau jatuh dalam ejaan yang baru, saudaraku. Lalu tangan, maksudnya supaya dia memegang itu tabut tidak jatuh. Tetapi Tuhan saat itu, atau selanjutnya, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Jadi tabut perjanjian tidak berlanjut ke kota Daud, disinggahkan di keluarga Obed-Edom sampai 3 bulan. Ayat 14, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Kenapa demikian? Sebab Allah ada di atas tabut itu. Di atas kerubium itu Allah sedang bertahta. Jika Allah itu ada, bukan saja berkat yang datang, masalah juga diselesaikan. Ini kalau hadirat Allah itu ada. Tadi saya mengatakan bahwa tabut perjanjian itu adalah tempat Allah bertahta. Kalau Allah itu ada, berarti Allah ada di tengah-tengah keluarga Obed-Edom ini. Dan betul saja keluarga Obed-Edom ini diberkati luar biasa. Dan setelah itu, saudaraku, berita selanjutnya, maka Daud dia memindahkan tabut perjanjian itu ke kota Daud, yaitu di Yerusalem. Pasal yang ke-15, perhatikan. Kalau tadi ya yang menyebabkan Usa mati itu karena diangkut dengan kereta, dan Usa menjamah itu, saudaraku. Dia akan yang menjamah, mau ikut campur, saudaraku. Dan semua Tuhan tidak senang, dan Tuhan membunuh Usa. Sekarang kita lihat pasal 15, 1 Tawarikh pasal 15 ayat 1 dan 2. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Jadi Daud ini punya hati luar biasa, sahabat. Dia tahu, maka Tuhan menyiapkan gedung atau tempat khusus untuk supaya tabut perjanjian itu ada pada tempatnya. Ketika itu berkatalah Daud, perhatikan, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Jadi Daud ini juga mengutip apa yang sudah ditetapkan Tuhan saat itu lewat Musa dan Harun untuk menyampaikan itu. Maka Daud mengulangi kembali bahwa yang boleh mengangkut tabut perjanjian itu ya tidak boleh orang lain selain orang Lewi. Artinya hanya imam-imam yang memang orang Lewi lah yang dikhususkan Tuhan untuk mengangkut tabut Tuhan itu.
Lalu saya bacakan ayat yang ke-14 dan 15, aku perhatikan ayat 14 dan 15. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar, dengan kayu pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya kembali kepada kitab Yosua ini, saudaraku. Jelas kenapa Yosua juga demikian menentukan bahwa imam-imam dan memang suku Lewi ini yang harus mengangkut tabut perjanjian. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa ya, tabut perjanjian itu gambar daripada tahtanya Allah. Tapi tabut perjanjian juga menunjuk kepada kabar mempelai atau Injil tentang kemuliaan Allah yang menceritakan tentang ya, Yesus Kristus mempelai pria surga, saudaraku. Ya, jadi nikah ya, atau nikah antara Kristus mempelai pria surga dan sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya di dalam kasih. Kalau kita singkatkan adalah bahwa tugasnya imam-imam orang Lewi yang menunjuk kepada hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sedang atau pendeta itu, yaitu diberikan suatu kepercayaan tanggung jawab untuk mampu ya, untuk menyampaikan berita tentang Injil kemuliaan Allah yang adalah wujudnya Allah, yaitu mengajarkan, membawa berita tentang nikah daripada Kristus dan sidang jemaatnya. Ini, saudaraku, itu sebabnya tadi saya mengatakan bahwa langkah dari imam dan orang Lewi yang mengangkut tabut perjanjian ini sangat menentukan seluruh bangsa Israel mau dibawa kemana. Mau dibawa kemana. Tetapi yang pasti ayat mengatakan bahwa ya, disebutkan janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Artinya tabut perjanjian itu, Injil tentang kemuliaan Kristus itu, kabar mempelai itu akan memberikan jalan kepada kita untuk sampai kepada kemuliaan Allah. Prosesnya harus menyeberangi sungai Yordan. Apa itu sungai Yordan? Itulah kematian dan kebangkitan. Puji Tuhan. Untuk itu, saudaraku, untuk itu saya harus menunjukkan kepada kita semua, saudara sekalian, untuk supaya betul-betul ya, ketika seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang digambarkan ya bagikan imam-imam orang Lewi yang diberikan suatu kepercayaan Tuhan untuk melayani, dan pelayanan itu jelas, dan kita sadar, kita tahu jelas kita sedang dibawa kemana, saudaraku. Maka biarlah kita belajar juga sebagai bangsa, sebagai jemaat, untuk bisa mengikuti, sebab kita sedang dibawa dalam rencana Tuhan. Sedang dibawa dalam rencana Tuhan. Apalagi kalau sedang jemaat tahu apa yang dilakukan, dikerjakan oleh hamba Tuhan itu, oleh gembala itu. Ya, bagaimana jerih, lelah, susah, payah dalam memikul tabut perjanjian ini, dalam memikul tanggung jawab dan penggembalaan sidang jemaat ini, saudara. Maka sepatutnya ayat mengatakan, saudaraku, ya, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Artinya ketika kita dalam pembinaan dan bimbingan
dalam satu jemaat, dalam satu penggembalaan satu. Biar kita belajar bukan mengikuti pribadinya, tapi mengikuti firman Allah yang sedang disampaikan itu. Sebab hamba Tuhan atau imam orang lain sedang memikul tabut, sedang memikul tanggung jawabnya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, untuk melaksanakan tanggung jawab di hadapan Tuhan dalam penggembalaan itu. Bukan untuk kita menyusahkan, saudaraku. Bukan. Tapi sesungguhnya keberadaan jemaat itu, ketika jemaat melihat betapa susahnya perjuangan dari seorang hamba Tuhan, seorang gembala itu, ya seharusnya justru memberikan satu dukungan. Dukungan yang paling nyata itu apa? Ya, mengikut. Itu yang penting, mengikut. Kemana imam dan orang Lewi itu mengangkut tabut perjanjian itu. Mengikut itu artinya apa? Ibadah dengan setialah. Kita sedang diarahkan kepada tujuan yang pasti. Ya, sedang tujukan dengan tujuan yang pasti untuk kita bisa jangan sebaliknya. Ya, siapapun kita, digembalakan dimanapun kita, justru kita ngerecokin, menyusahkan ya kepada gembala atau hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memimpin sidang jemaat, memimpin kehidupan kita sebagai jemaat. Jangan. Paling tidak kita setia beribadah. Kita mendoakan gembala itu. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan berita. Tuhan memberikan firman Allah untuk kelanjutan atau kelangsungan dari jemaat atau dari penggembalaan itu. Amin, saudara sekalian. Ini yang Tuhan ajarkan. Bukan hamba Tuhan atau gembala mencari suatu pembelaan, tidak. Firman Allah memang menulis sedemikian. Kenapa? Sebab pada hamba Tuhan, para pendeta, kepada para gembala ditaruh suatu beban. Beban apa yang Tuhan taruh? Yaitu beban yang namanya beban tugas satu, dan beban tanggung jawab. Beban tugas dan beban tanggung jawab itu yang ada pada pundak dari seorang pendeta, dari seorang gembala. Beban tugas untuk memberikan makan jemaat, untuk menyampaikan suatu berita. Tapi beban tanggung jawab ini, kalau yang menyampaikan berita, beban tanggung jawab itu masih bisa dialihkan kepada orang lain. Mungkin gembala atau hamba Tuhan bisa berhalangan. Ada penatua di situ, ada orang yang dapat percaya untuk menyampaikan suatu berita, bisa. Tapi beban tanggung jawab itu tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Yang menyangkut doa syafaat dari seorang hamba Tuhan, dari seorang imam, seorang Lewi, atau seorang gembala itu tidak bisa diwakilkan kepada sia. Kenapa? Sebab dia mendapatkan tanggung jawab untuk mengadakan doa penyautan kepada Tuhan, untuk membawa jemaat-jemaat ini yang adalah miliknya Tuhan, domba-domba ini yang adalah miliknya Tuhan, untuk kita bawa kepada Tuhan yang ada gembala agung, saudaraku. Jadi di atas gembala itu ada gembala agung, gembala-gembala di bumi. Dia membawa kepada Tuhan sebagai gembala agung, dan gembala agung itu dia bisa mengelurkan tangannya untuk menolong jemaat semua, menolong domba.
domba itu. Itu sebabnya, saudaraku, tadi saya mengatakan biar kita belajar untuk setia, untuk mengikuti. Sebab hamba-hamba Tuhan kembali sedang dipercayakan satu berita, sedang dipercayakan untuk memikul tabut itu. Coba kita membaca dalam 2 Korintus, 2 Korintus pasal yang kelima, saudaraku. 2 Korintus pasal yang kelima. Ya, saya teringat ayat itu, saudaraku. 2 Korintus pasal yang kelima. Kita akan membaca bagaimana seorang imam, seorang pelayan, seorang hamba Tuhan itu, saudara sekalian, ya. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi, seorang ciptaan baru itu adalah yang lama sudah berlalu, dia sudah mengalami penyucian masa lalu. Ya, sesungguhnya yang baru sudah datang, dia juga mendapatkan atau mengalami penyucian masa sekarang, saudaraku. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi zaman dulu imam-imam dan orang Lewi dikhususkan, nggak boleh suku lain. Tapi dalam perjanjian baru adalah siapa pelayan-pelayan itu, imam-imam itu, adalah kehidupan yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat 5, orang-orang yang ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal, itulah yang disebutkan imam-imam yang berkerajaan, orang-orang yang melayani, orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan, khususnya kepada seorang gembala dalam penggembalaan, atau seorang pendeta, atau seorang hamba Tuhan. Ya. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Bukan hanya kita dipercayakan pelayanan pendamaian, tapi seorang hamba Tuhan, seorang gembala itu juga dipercayakan berita tentang pendamaian itu kepada kami, kepada kita. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa memberitakan berita tentang pendamaian. Khususnya berita tentang tabut perjanjian, yaitu Injil tentang kemuliaan Kristus untuk di akhir zaman ini, yang betul-betul membawa jemaat dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus sampai Yesus itu datang yang kedua kali. Ya, mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kepada gembala-gembala, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pendeta, untuk disampaikan. Dia sedang memikul tabut perjanjian itu, memikul tanggung jawab untuk memberitakan berita pendamaian itu kepada semua orang, khususnya dalam penggembalaan sidang jemaat Tuhan. Perhatikan ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, atau hamba-hamba Tuhan, atau duta-duta Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Jadi hamba Tuhan, keberadaan hamba Tuhan, gembala itu
dipakai Tuhan, saudaraku, yang diutus Tuhan, saudaraku, untuk bisa memberikan satu nasihat kepada jemaat. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat yang menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ini suatu beban dan tanggung jawab yang ada pada pundak pada setiap imam-imam orang Lewi, para pendeta, hamba Tuhan, para gembala, untuk supaya kita dimampukan oleh Tuhan bisa memberikan berita tentang pendamaian ini. Ya, menyampaikan berita tentang pendamaian khususnya bagi kita, yaitu tentang Injil tentang kemuliaan Kristus. Sebab imam dan orang Lewi saat itu dia harus memikul tabut perjanjian. Kita diingatkan ketika mereka dari Mesir sampai Gunung Sinai, maka Israel dipimpin oleh tongkat. Itulah Injil tentang keselamatan, saudaraku. Dari Sinai sampai tapal batas Sungai Yordan dipimpin dengan 2 nafiri dari perak. Itulah firman penggembalaan. Dan etapa yang ketiga ini, maka Israel dipimpin bukan lagi dengan tongkat atau nafiri, tapi dipimpin dengan tabut perjanjian. Yang menjadi sentral ada tabut perjanjian. Itulah Injil tentang kemuliaan Kristus. Itulah kabar mempelai yang kita kenal selama ini, yang mempersiapkan, yang membawa kehidupan kita sampai menjadi mempelai perempuan Tuhan, sampai kita bisa bertemu dengan Dia, Kristus, mempelai pria surga, untuk kita dibawa untuk selama-lamanya. Nah, untuk itu, saudaraku, ya, nasihat untuk kita semua, biar kita belajar. Tadi saya mengatakan, coba kita belajar mengikuti gerak langkah jalan dari imam orang Lewi ini yang sedang mengangkut tabut perjanjian ini. Jangan ngeriwui, jangan membuat susah. Ayat mengatakan itu tidak memberikan keuntungan kepadamu. Ini menasihat kita. Artinya, tadi saya mengatakan bukan untuk menjadi suatu pembelaan atau pembenaran, tapi ini kebenaran. Untuk kita saling bisa membantu, bisa saling menopang supaya jalannya penggembalaan itu dan perjalanan untuk menuju tujuan akhir itu tidak tergendala oleh sesuatu. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal yang ke-13, Ibrani pasal yang ke-13, di sana kita mendapatkan suatu nasihat ya yang baik untuk kita semua, ya, kepada sidang jemaat khususnya, kepada sidang jemaat khususnya, untuk supaya kita belajar seperti apa yang disampaikan dalam Yosua pasal 3. Ya, ketika tabut perjanjian itu diangkat imam orang Lewi, maka kamu juga harus berangkat dan mengikutinya. Nah, sekarang prakteknya untuk kita, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Ya, ini juga tidak mudah. Ayat ini bagi saya membaca ya senang-senang saja, saudaraku. Ya, bagaimana nggak senang kalau andai kata ayat dibacakan kepada jemaat dan jemaat betul-betul mempraktekkan ayat ini, saudara. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ya, tunduklah ini saya ingin ganti taatlah kepada mereka. Ya, atau ya para pemimpin, atau tapi ayat ini juga tidak pernah salah. Karena ayat memang punya seperti itu, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi tadi saya mengatakan tugasnya seorang gembala ya ada 2 beban.
dari seorang gembala itu ada dua beban. Beban tanggung jawab itu yang pertama, ya. Dan yang kedua beban tugas. Tadi saya mengatakan beban tugas itu bisa dialihkan kepada orang lain, tapi beban tanggung jawab tidak bisa dialihkan. Sebab dialah yang bertanggung jawab. Ayat mengatakan, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi ayat ini betul luar biasa. Bukan untuk membela para gembala atau hamba Tuhan, tapi ini kebenaran. Coba bayangkan betapa sedihnya seorang pemimpin kalau ada jemaat atau gembala, ada jemaat yang melawan saja, selalu tidak setuju aja. Ini akan menyusahkan seorang gembala. Apapun ya yang disampaikan oleh gembala, dikritik saja, diomong-omongin saja. Alangkah susahnya gembala itu. Mungkin gembala tidak akan marah, tidak akan membela diri, tidak. Tapi cukup akan menyusahkan hati seorang gembala. Dan ayat mengatakan, itu tidak membawa keuntungan bagimu. Kenapa? Sebab kita sudah mengganggu. Dengan cara yang demikian bisa membuat gembala itu dia tidak bisa menyampaikan doa penyautannya kepada Tuhan itu akan terganggu, akan bisa terganggu. Ya, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Janganlah. Tapi sebaliknya, kalau dalam penggembalaan itu, jemaat itu dia menghargai, menghormati. Ya, tidak usahlah mengkultuskan, menghormati saja. Menempatkan diri sebagai jemaat. Dan gembala juga menempatkan diri sebagai seorang gembala. Jangan mencari penghormatan. Jangan menuntut hak, ayat mengatakan. Kalau ini bisa kita lakukan firman Allah, taat kepada gembala, tunduk kepada gembala. Gembala juga tahu menempatkan dirinya sebagai seorang gembala, yang betul-betul hidupnya hanya untuk jemaat, untuk domba-domba, maka dalam penggembalaan itu akan betul-betul indah. Gembala dengan tenang, tidak terganggu, dia mengadakan doa penyahutan kepada Tuhan untuk membawa jemaat Tuhan ini ke hadapan Tuhan. Inilah domba-domba kami bawa di hadapan Engkau. Dan Tuhan melihat, gembala agung pemelihara jiwa itu, dia akan mengulurkan tangannya untuk menolong, untuk memberikan pertolongan kepada jemaat-jemaat yang dibawa kepada Tuhan. Itu tidak akan memberikan suatu keuntungan buat kita kalau kita melawan seorang gembala, seorang pemimpin itu. Tetapi juga tidak seindah itu juga ada juga dalam penggembalaan itu kan ada yang aneh-aneh juga, yang macam-macam lah. Tapi itulah yang harus dialami. Apapun juga harus tetap dipikul tabut perjanjian itu. Harus tetap dipikul, tidak bisa ditaruh lalu kita cari geledekan, cari pedati, cari kereta supaya gampang lah, ngapain juga dipikul. Jangan, sebab ketentuan Tuhan memang seperti itu. Coba kita membaca dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 25,
mengenai tabut perjanjian ini, saudara, ya. Keluaran pasal 25 ayat yang ke-14 mulai. Nanti sudah bisa membaca sebelumnya itu, saudara. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelangan itu, tidak boleh dicabut daripadanya. Kenapa tidak dicabut? Kalau itu dicabut, bagaimana mau mengangkat tabut perjanjian? Tidak untuk diletakkan. Apapun juga, tabut perjanjian harus tetap diusung, dipikul. Ya, gandar kayu yang ada dalam bahu mereka, dari dalam Tawarikh juga mengatakan, gandar itu kayu, kayu pengusung. Jadi Tuhan memerintahkan Musa seperti itu. Harus diusung, tidak mencari gampang. Diusung. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam jemaat, tetap itu juga menjadi tanggung jawabnya seorang yang sedang dipercayakan, imam-imam orang Lewi. Itulah para hamba Tuhan, para gembala, untuk tetap dibawa kepada Tuhan. Tetap dibawa kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi suatu peringatan buat kita, nasihat kepada kita, baik kepada saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang gembala yang kecil, tapi saya juga tidak mau mengecilkan jabatan pelayanan ini. Saya betul-betul sungguh berterima kasih atas kepercayaan Tuhan ini. Pertama kepada Tuhan, juga kepada sidang jemaat. Ya, untuk supaya bisa menunaikan tugas dengan baik dan benar. Sebagai seorang pemimpin yang mempunyai tanggung jawab untuk keselamatan jiwa-jiwa. Untuk itu, saudaraku, yang saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian, setelah saudara mengerti dan mendengar berita ini, saudaraku, saya belum bicara tentang kewajiban, saudaraku. Belum bicara tentang kewajiban dari seorang atau dari jemaat itu terhadap pemimpin. Tapi yang saya ingin sampaikan, saudara-saudara tahu lebih dulu ini, dan bukan hanya mengikuti gerak daripada tabut yang diangkat oleh imam dan orang Lewi, tapi perjanjian baru juga bukan hanya menyusahkan, itu tidak membawa keuntungan bagimu, tapi justru dia menuruti dan sekaligus dia mendoakan. Coba kita kembali kepada Ibrani pasal yang ke-13 tadi, saudaraku. Ibrani pasal yang ke-13 tadi, ayat yang ke-18a. Berdoalah terus untuk kami, Rasul Paulus mengatakan. Di samping Paulus menuliskan bahwa pada pundak seorang gembala, seorang pemimpin itu ada tanggung jawab yang besar, saudaraku. Maka Paulus juga menyampaikan, berdoalah terus untuk kami. Saya juga menyadari dalam hal ini, tanpa adanya jemaat yang berdoa untuk saya sebagai hamba Tuhan, tanpa jemaat merindukan firman Tuhan, apalah saya ini? Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak kekuatan kemampuan apa-apa. Tapi sesungguhnya dengan doa dari jemaat yang saya juga harapkan ini, saudaraku, maksudnya untuk supaya Tuhan itu memberikan kekuatan, kemampuan. Setiap saya terima WA dari saudara sekalian, dia selalu mendoakan, Pak Thomas selalu sehat ya, untuk saya bisa tetap melayani Tuhan. Saya berterima kasih. Ya, rindu saya untuk selalu sehat, untuk bisa melayani. Tapi tidak cukup. Yang saya butuhkan adalah lebih dari itu, doa
doa dan kerinduan dari jemaat untuk supaya bukan hanya sehat, mendoakan untuk sehat, tapi terutama berdoa, nyatakan kerinduan itu untuk supaya Tuhan itu memberikan firman Tuhan. Ini jauh lebih penting. Diberikan keberanian untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Saudara sekalian, ini yang terpenting buat kita. Ya, berdoa terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Puji Tuhan. Dan saya lanjutkan ayat 1 lagi. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas kembali, dikembalikan kepada kamu. Saat itu dia di penjara. Dia juga rindu untuk bisa bertemu jemaat kembali. Seperti sekarang ini, hati ini rindu untuk bisa bersama-sama jemaat dalam ibadah. Paulus juga mengatakan, ya, agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Ayo kita melakukan, kita doakan situasi keadaan ini untuk supaya kita bisa dikembalikan, bisa bertemu kembali, untuk kita bisa membaur untuk bisa melayani Tuhan bersama-sama. Gembala tidak ada artinya tanpa adanya domba-domba atau jemaat. Tetapi juga demikian, jemaat atau domba-domba tidak ada artinya tanpa gembala. Sebab kebutuhan pokok dari domba atau jemaat itu hanya satu. Itulah gembala. Kalau ada gembala, maka jemaat atau domba-domba itu terpelihara. Kerjasama ini penting. Saya mengakhiri dengan Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6, ya. Puji Tuhan. Efesus pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-18. 18b, saudaraku, ya. Perhatikan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, ini permohonan dari Paulus, saudaraku, kepada jemaat di Efesus, saudaraku, ya, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Inilah kerinduanku sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang dipercayakan untuk melayani sidang jemaat. Berdoa kepada hamba Tuhan, di mana hamba Tuhan gembala sudah dia berdoa senantiasa kepada jemaat-jemaat Tuhan, maka juga dari pihak jemaat juga berdoa, dan ini merupakan permohonan dari Paulus. Ini juga permohonan dari hamba-hamba Tuhan, dariku sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang Tuhan percayakan sidang jemaat ini untuk dilayani, untuk supaya terutama ada satu keberanian. Tuhan berikan firman Allah dan diberikan keberanian untuk menyampaikan firman Allah dengan benar dan murni. Ya, itu sebabnya ayo saudaraku, antara bangsa Israel dengan imam orang Lewi bisa bekerja sama. Antara jemaat dan gembala atau pendeta bisa bekerja sama, sehingga masing-masing dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kedudukan kita masing-masing, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Mari kita akhiri. Kita akan melakukan pujian saudaraku, sambil kita akan mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan suci. Haleluya.
Kita akan lakukan dari buku Psalm 165, Ku bertekun dalam iman. Psalm 165, Ku bertekun dalam iman. Haleluya, mendapatkan rahasia hidup sesuai, tapi apa yang ku ingin capai hanya terlaksana dengan iman. Akan puji, haleluya, sama terima apapun yang kelihatan nyata. Waktu kakak baru mengerti bahwa oleh iman semua bisa nyata. Ku bertekun serta yakin, bertekun serta yakin pada firman. Dia batukan orang yang beri kepuasan. Ku bersandar pada yang tak kelihatan, tapi nyata oleh iman pada firman. Andang-andang perasaanku menentukan sesuatu yang nyata, tapi jika menghadapi jalan buntu, hanya iman mengatasi semuanya. Sungguh senang, haleluya, mengikuti jejak Kristus, mempelai lelaki dalam tanda kematian dan kebangkitan, mengalami kemuliaan Tuhan. Ku bertekun serta yakin pada firman. Haleluya, serta yakin pada firman. Dia batukan orang yang beri kekuasaan. Ku bersandar pada yang tak kelihatan, tapi nyata oleh iman pada firman. Ku bertekun serta yakin, bertekun serta yakin pada firman. Dia batukan orang yang beri kekuasaan. Ku bersandar pada yang kelihatan, tapi nyata oleh iman pada firman.
haleluya. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian ini. Terima kasih terutama untuk firman-Mu yang sudah begitu luar biasa. Engkau memberikan contoh teladan yang sempurna kepada kami semua. Baik kepada kami hamba-hambamu Tuhan, kepada gembala-gembala para pendeta. Tuhan, Engkau sudah menunjukkan yang terutama, yang terbaik apa yang harus dilakukan. Demikian juga kepada sidang jemaat semua Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah kehidupan kami semua, bahkan sidang jemaat-Mu, juga para gembala hamba-Mu, sebagai gembala Tuhan bisa bau-membau, bisa bekerja sama untuk kebesaran dan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, itu sebabnya Tuhan menolong hamba-Mu, menolong seluruh sidang jemaat-Mu. Kami tidak mampu, kami tidak berdaya, tapi biarlah Engkau yang memampukan kami Tuhan, untuk kami bisa beribadah, bisa melayani Engkau, mengiringi Engkau, mengikut jejak-Mu, jejak kematian kebangkitan, sampai dipermuliakan bersama Engkau Tuhan. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu, ya Tuhan. Sebelum kami bersekutu, Tuhan sucikan hati kami, ampunkan segala kekurangan kelemahan hamba sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Ampuni juga kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk supaya kami semua layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekarang Tuhan, kami akan terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan suci. Kita siapkan yang ingin atau rindu untuk mengikutinya. Kita persiapkan, dan saya akan menunggu sesaat untuk kita semua, untuk kita bisa bersekutu dengan tubuh dan darahnya Tuhan. Mari kita unjukkan, kita angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Taruh tangan kiri di atas dada dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita, berikan doa penyembahan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tidak putus-putusnya kami ucapkan kepadamu. Begitu luar biasa Tuhan pembelaanmu, penyertaanmu, berkatmu, pemeliharaanmu terhadap kami. Pada sore malam hari ini lewat firman-Mu, sungguh mulai dari hamba diberkati Tuhan,
dan biar juga seluruh jemaat-Mu juga diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, terima kasih, ajarkan kami mulai dari hamba dan seluruh sedang jemaat-Mu boleh taat dan dengar-dengaran kepadamu Tuhan. Apa yang harus kami lakukan sebagai seorang gembala maupun sebagai seorang anggota sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk arahan, nasihat dan bimbingan daripadamu ini kepada kami Tuhan, yang mengarahkan kepada kami untuk sampai sewaktu-waktu kami boleh memiliki kehidupan yang kekal dan kemuliaan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih proses-proses yang harus kami jalani, biar mohon penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi, ajarkan kami untuk taat dan dengar-dengaran, terutama kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkat-Mu melimpah dalam kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah raya ini, satu yang disertai dengan perjamuan suci. Tuhan sudah memberkati kita semua. Mohon perhatiannya, jadwal ibadah kita nanti pada hari Rabu itu merupakan satu ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, saudaraku, dan juga dilanjutkan pada hari Kamis itu doa dan penyembahan. Dan kembali pada tanggal 8 Agustus itu kita kembali dalam ibadah raya seperti sekarang ini. Puji Tuhan, kita akan, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Ya, baik mulai dari anak-anak sampai yang paling sepuh. Kita juga berdoa untuk ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita, biar kita tetap tekuni. Dan kita berdoa juga untuk supaya pandemi ini segera berlalu. Ya, dan saya yakin adanya pandemi ini pasti ada rencana Tuhan yang indah buat kita semua. Yang terakhir, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk berkat Tuhan. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu untuk lawatanmu pada sore malam hari dan berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada kami, ya Tuhan. Biarlah berkat tersimpan dalam hati dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini Tuhan, hamba membawa seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, sampai pun dewasa, bahkan sampai kepada orang-orang tua dimanapun saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami bawa kepadamu apapun keadaan sidang jemaat ini, biar Tuhan tetap menolong, menyertai, memberkati sidang jemaat-Mu, mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan. Tuhan, terutama ibadah dan pelayanannya, biar Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesetiaan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Adapun sidang jemaat yang mengalami masalah dan persoalan, sakit, penyakit, apapun yang sedang dihadapi, masalah ekonomi, masalah keuangan, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah bekerja di kota, di desa, bahkan dimanapun mereka bekerja, biar Tuhan juga menolong, menyertai semuanya. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah, yang dalam pemulihan Tuhan Engkau juga menolong. Om Edwin kami doakan selalu, saudara teman-teman kami yang menjadi isoman, kami juga serahkan ke tangan-Mu. Tuhan menyertai selalu. Terima kasih, segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu dalam bentuk apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan, biar Tuhan menolong kami untuk kami belajar menekuninya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa, biarlah Tuhan, seizin Tuhan pandemi ini boleh segera berlalu dan kami bisa beribadah
berjemaat kembali seperti sedia kala Tuhan. Bagimu tidak ada barang yang mustahil, tetapi kami mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pasti Engkau punya kehendak dan rencana untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami juga berdoa kepada atau untuk bangsa kami Republik Indonesia yang kami cintai ini Tuhan, yang hari-hari ini sedang bergumul bergulat untuk bisa mengatasi terutama masalah pandemi ini. Sesungguhnya bukan hanya itu, juga masalah ekonomi, masalah keamanan banyak yang dihadapi oleh bangsa kami. Dan itu sebabnya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, sampai di pelosok-pelosok desa, TNI Polri, biar Tuhan memberkati, bahu-membahu untuk mengatasi bangsa ini Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya Engkau punya rencana yang indah juga untuk bangsa kami ini, untuk terutama mereka boleh percaya dan mengakui Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih, jauhkan dari pertengkaran, permusuhan, perpecahan, tapi satukan, damaikan bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami berpisah, akan berpisah satu dengan yang lain, atau mungkin beristirahat malam. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Saudaraku yang kasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ya, demikianlah ibadah pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati, dan salam sehat buat kita semua. Tetap semangat. Puji Tuhan.